Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 1B akuntansi akan mempresentasikan materi tentang scanner. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latu Rodiah dan dua teman saya yaitu Nabila Rosidah dan Yeni Rahma Amrawati. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian scanner. Apa yang dimaksud dengan scanner? Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer yang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Dan scanner ini memiliki sensor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi struktur, tulisan, dan gambar dari objek yang di-scan lalu dikirim ke komputer dalam bentuk digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah scanner. Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun 1957 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omniphone OCR atau Optical Character Recording Technology. Software ini berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkan menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan itulah teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Kini scanner sudah dapat digunakan untuk scan objek 3 dimensi dan film negatif. Perusahaan Wiscom Technology Inc. membuat scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1000 halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi atau PC. Scanner berukuran pena tersebut dinamakan Quickly. Pena scanner itu berukuran panjang 6 inci dan beratnya sekitar 3 on. Scanner tersebut dapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih cepat dari scanner yang berbentuk datar. Data yang telah diambil dengan scanner itu bisa dimasukkan secara langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks ASCII. Penemuan scanner sangat terkait dengan perkembangan teknologi fotografi, fotokopi, dan optical mesin. Penemuan scanner adalah Robert S. Ledley, lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1926. Hingga akhirnya pada tahun 1943 lahirlah CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin temuannya itu dinamakan Automatic Computerized Transfer Excel atau ACTA. Demikian sejarah singkat penemuan scanner dan perkembangan scanner dari awal penemuannya sampai sekarang. Scanner baru dengan teknologi berbeda dan canggih setelah ditemukan dan dikembangkan di dunia oleh berbagai perusahaan seperti yang disebutkan di atas. Scanner mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menyalin berkas penting yang eksistensinya bisa terancam atau rusak. Beberapa contoh berkas yang bisa rusak antara lain ijazah, KTP, foto lama, dan lain-lain. Yang kedua, dokumentasi. Salah satu fungsi scanner yang cukup penting adalah sebagai dokumentasi. Banyak orang menggunakan scanner saat mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dianggap penting. Sehingga, scanner bisa menjadi pilihan tepat untuk menyimpan berkas tersebut agar tidak mudah hilang dan rusak. Di samping itu, fungsi scanner juga untuk menggandakan berkas yang tidak ada berkas penggantinya. Jadi, jika suatu saat Anda membutuhkan, cukup mencetaknya kembali. Yang ketiga adalah pengelolaan berkas. Mengelola berkas digital jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan berkas konvensional. Dengan adanya scanner, setiap berkas bisa dikelola dan dikategorisasikan dengan mudah, sehingga suatu saat jika membutuhkan berkas tersebut akan semakin cepat dan mudah untuk mengambil atau menggunakannya. Dan yang terakhir adalah pengamanan berkas. Fungsi scanner yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai pengaman berkas. Hal ini karena berkas konvensional cenderung memiliki resiko ancaman fisik tinggi. Oleh karena itu, menggunakan scanner menjadi solusi tepat agar berkas tersebut aman dan tidak akan rusak. Jenis-jenis scanner. 1. Flatbed scanner. Salah satu jenis scanner yang populer ialah flatbed scanner.
Jenis scanner ini menjadi yang paling awal dan kerap ditemui di rumah atau perkantoran. Yang kedua, SetFed scanner. Jenis scanner yang memiliki harga cukup mahal, salah satunya adalah SetFed scanner. Adapun kinerja SetFed scanner mirip dengan tipe flatbed. Bedanya pada lembaran yang dimasukkan ke dalam scanner akan bergerak saat proses pemindahan. Yang ketiga, drum scanner. Scanner jenis ini banyak digunakan untuk menangkap gambar dan memproduksinya kembali dengan tingkat resolusi tinggi. Scanner ini menjadi salah satu jenis scanner sangat digemari konsumen. Hal ini karena kerap memberikan hasil yang maksimal dengan kualitas tinggi. Yang terakhir, scanner barcode. Scanner yang digunakan untuk memindah data yang disimpan dalam bentuk kode tertentu. Data tersebut kemudian disimpan dalam bentuk barcode. Scanner jenis ini sering digunakan untuk menyimpan data atau untuk menyimpan keterangan tertentu. Kini jenis scanner ini juga banyak digunakan untuk industri retail, misalnya saja untuk supermarket atau swalayan. Cara kerja scanner. Sebagian besar dari kita pasti pernah berpikir mengenai bagaimana sebenarnya cara kerja dari perangkat yang satu ini. Nah, berikut ini ialah cara kerja yang dilakukan oleh scanner, yaitu 1. Gambar yang akan dipindai itu diletakkan berada di atas permukaan kaca pemindai. 2. Sebelum gambar dilakukan pemindahan, komputer akan melakukan penentuan seberapa jauh motor stepper yang membawa lampu. Jaraknya sudah ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca pemindai. Ketika scan head sedang melakukan pergerakan scan menangkap cahaya yang dicerminkan pada area yang dipindai dengan memiliki ketelitian sekitar 1/90.000 inci. 3. Lampu mulai menyala dan motor stepper akan melakukan perputaran untuk menggerakkan lampu sampai tepat berada di atas objek. 4. Cahaya lampu yang dipancarkan pada gambar akan segera dipantulkan pada bagian wilayah yang kosong atau memiliki warna putih, tentunya akan memantulkan lebih banyak cahaya ketika dibandingkan daerah yang tampak gelap atau memiliki warna. Kemudian pantulan yang telah dihasilkan akan diteruskan oleh beberapa cermin menuju lensa scanner. 5. Pada pantulan cahaya tersebut akan bergerak menuju sensor CCD. 6. Sensor CCD akan melakukan pengukuran intensitas cahaya dan panjang gelombang yang dipantulkan dan mengubahnya menjadi tegangan listrik analog. 7. Tegangan analog tersebut akan berubah menjadi nilai digital karena adanya alat pengubah ADC atau analog to digital. 8. Sinyal digital yang berasal dari sensor CCD akan dikirim ke logic board dan dikirimkan kembali pada komputer dalam bentuk data digital yang telah menunjukkan warna pada titik-titik gambar yang dipantulkan. Kelebihan dan kekurangan scanner. Kelebihan scanner: 1. Multifungsi. 2. Tahan lama atau awet. 3. Kecepatannya bagus. 4. Hasil dari scanner dapat dimodifikasi sesuai keinginan karena hasilnya ditampilkan dahulu pada monitor. 5. Hasil scanner dapat disimpan dalam bentuk soft copy di dalam komputer, sehingga apabila ingin diedit kembali, user tidak perlu men-scan ulang. Kekurangan scanner: 1. Sering macet. 2. Tidak bisa mengcopy kertas HVS karena kertas HVS kertasnya panjang. 3. Kalau satu bermasalah, yang lain juga ikut bermasalah. 4. Apabila ingin memperoleh hard copy, hasil scanner harus di-print terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak efisien, berbeda dengan mesin fotokopi yang langsung menghasilkan output dalam bentuk hard copy secara cepat dalam hitungan detik. 5. Hasil keluaran scanner terkadang tidak lebih bagus dari hasil mesin fotokopi, dan scanner juga memerlukan tinta yang mahal. Demikian akhir presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.